Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan perikop terakhir dari Injil Yohanes bab kedua dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi apa yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus ngamuk, yang marah ya, karena bait Allah, yaitu gereja, sinagog, waktu itu sinagog ya, bait Allah ya, bukan sinagog, namanya bait Allah. Itu di depannya ini persis nih, ini kan bait Allah ya, depannya persis banyak kandang kambing ya. Ini musimnya persembahan korban ya, korban. Seperti saat ini kan kalau ada hari raya korban itu kan juga banyak orang berjualan ya. Ya ini zamannya Yesus, orang berjualan kambing, berjualan uang, mata uang, karena mata uangnya harus pakai mata uang Yerusalem, mata uang lokal. Tapi Yesus tidak suka ini ya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kenapa ini? Sekarang ini di gereja kan ada juga ya toko-toko ya, toko untuk menjual benda-benda rohani, buku-buku sembayang, ada juga rosario, ada juga lilin, salib, dan sebagainya. Banyak juga kan, ada toko. Bahkan juga di luar dekat halaman itu kan kadang hari Minggu orang jualan bakpao, jualan somai, jualan snack, jualan sarapan lah ya. Di gereja itu kan juga jualan itu buku-buku, juga ada buku-buku rohani ya, kalung rohani, kalung salib. Lalu kenapa di sini Yesus ngamuk ya? Ya waktu itu identik dengan korupsi. Jadi pedagang-pedagang ini mengelabui ya, membohongi. Transaksinya transaksi dusta ya, tidak jujur. Itu Tuhan tidak mau. Makanya dihancurkan. Yang pada Injil yang satunya lagi dikatakan bahwa jangan jadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Kalau di sini dikatakan
Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yang satunya tempat sarang penyamun, yang satunya ini tempat berjualan. Sarang penyamun itu arti kan penipu ya. Jadi di sini konteksnya adalah kecurangan ya. Jangan jadikan tempat suci ini menjadi sarana kecurangan, penipuan, perampokan dan sejenisnya. Jadi kalau sekarang ini gereja ada tempat berjualan ya itu diatur ya. Dan harganya harga yang transparan ya, apa adanya ya, jujur ya, transaksinya transaksi yang jujur ya. Tempatnya juga tempat tersendiri ya, jadi ya tidak mengganggu orang beribadat ya, tidak merusak kesucian tempat rumah Tuhan, gereja. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyangun, menjadi tempat berjualan yang korup. Ya, ini karena kecintaan Tuhan Yesus kepada rumah Bapaknya. Sebab waktu umur 12 tahun ketika Yesus pernah hilang, Yesus pernah mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku, Bapa dan Ibuku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya, jadi cinta pada rumah Bapaknya itu ya membuat dia marah ya, kalau rumah Bapaknya itu dikotori. Jadi Yesus ini ngamuk karena cinta ya, bukan ngamuk karena emosi setan. Ada bedanya ya. Ngamuk karena cinta dan ngamuk karena setan. Ini Yesus mengamuknya baik, memberi pelajaran kepada orang-orang yang duniawi, yang korup, supaya mereka kembali kepada kejujuran. Orang-orang Farisi, ahli Taurat ini, tua-tua Yahudi, mereka marah pastinya. Kok Yesus tiba-tiba datang menghancur-hancurkan sesuatu yang sudah baik, yang sudah berjalan baik, dan tiba-tiba dihancurkan oleh Yesus. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami kalau engkau berhak bertindak seperti ini? Ya, mereka meminta tanda. Dari mana kuasamu? Apa hakmu? Apa kuasamu? Apa wewenangmu merusak-rusak para pedagang, meja-meja para pedagang? Yesus mengatakan, "Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Jadi orang Yahudi ini, tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi ini mengira rombak bait Allah bangunan. Padahal yang dimaksudkan dengan Yesus adalah bait Allah, tubuhnya sendiri. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang 3 hari Yesus mati, hari ketiga bangkit. Kalau bait Allah yang gedung ini didirikan butuh waktu 46 tahun ya, lama sekali. Kalau bait Allah tubuh Yesus itu dalam 3 hari Yesus bangkit dari kematian, dan itu terjadi. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian nanti setelah peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Jadi ini membuktikan Yesus memang Tuhan. Yesus berkuasa. Yesus mengubah air menjadi anggur. Cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Yesus bisa bangkit dari kematian pada hari ketiga. Yesus bisa mengatakan apa yang akan terjadi, menubuatkan apa yang akan terjadi persis ya. Bukan ramalan, ini nubuatan pasti terjadi dan benar terjadi. Itu membuktikan Yesus adalah Tuhan. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah benar-benar manusia juga, 100% manusia, 100% Tuhan. Karena tanda dan mukjizat yang dilakukan, banyak orang yang percaya dalam namanya.
karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi Yesus sudah mulai membuat mukjizat-mukjizat dan tentunya menarik perhatian banyak orang nih, seperti magnet. Dan tentu banyak dari mereka yang ingin menawarkan layanan ya kepada Yesus. Gak mau Yesus, ngapain, saya gak perlu, saya tahu hatimu, pelayanan yang kau berikan pelayanan yang pamrih. Manusia kan gitu biasanya, pelayanan kan memberi pelayanan nggak gratis ya. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Yesus nih waktu melihat ke jendela ini, Yesus, orang-orang dari luar tuh meneriak-neriak, Yesus, Yesus, Yesus. Mungkin dibilang, Yesus, ini kami membawa makanan untukmu, ini kami mau memberikan sesuatu padamu. Yesus gak peduli ya. Yesus menutup jendela ini. Orang-orang ini hanya ingin datang untuk mendapatkan keinginan hati mereka saja ya. Padahal bukan itu yang Tuhan Yesus inginkan. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah pertobatan mereka. Lalu Yesus menutup jendela ini dan diam. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus tidak perlu seseorang pun melaporkan kepada dia mengenai seseorang ya. Tidak perlu seseorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Artinya Yesus tidak perlu dilaporkan bahwa si anu begini orangnya, si itu begini orangnya. Yesus tahu siapa orang-orang itu, jadi tidak perlu diberitahu. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Membuktikan Yesus benar-benar Tuhan. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan Injil Yohanes bab yang ketiga. Bab yang kedua sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.